Salam kambir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya selalu menggunakan rosario untuk menentukan mana arah hidup saya. Ketika dalam sejarah hidup saya harus memilih mana yang menjadi pilihan-pilihan hidupku yang penting, maka saya berdoa rosario dan berdoa novena Bunda Maria, novena Stiga Salam Maria. Saudara-saudari yang terkasih, saya juga merupakan orang yang mendalami kejawen dengan belangkon topi ini. Dan saudara-saudari yang terkasih, saya teringat doa yang selalu mengesan dalam diri saya. Kalau saya mengharap atau menghadapi pilihan-pilihan yang penting dalam hidup saya biasanya puasa mutih, puasa makan nasi putih selama 3 hari. Dan sebelum puasa didahului dengan mandi keramas. Tetapi keramasnya khusus, yaitu dengan merang. Merang itu adalah ranting-ranting atau batang-batang dari pohon padi. Kemudian ketika padi itu sudah dipanen, kemudian ini batangnya bisa diambil. Maka saya ngambil, dibakar sampai habis, sampai tinggal menjadi abu atau item-item itu. Kemudian dimasukkan ke baskom dengan dilambari atau di bawahnya kain, dikasih air. Sehingga nanti kalau sudah mengendap, diambil dari kain itu, kemudian dibuang kotorannya, airnya, untuk mandi keramas. Itu yang namanya mandi keramas dengan daun merang. Dan sebelum mandi atau sambil mandi ada rapelan, ada mantra-mantra. Niat ingsun atus keramas, ninggalake adas gede cilik, krono Allah kang moho agung. Niat saya mandi keramas dengan merang yang dibakar ini sungguh-sungguh ingin menghilangkan hambatan-hambatan, kelemahan-kelemahan, sesuker, kesulitan-kesulitan, baik besar maupun kecil, karena Tuhan yang Maha Agung. Nah, itu menjadi mantra setiap kali mandi keramas sebelum puasa. Ibu saya juga menceritakan, sebelum menikah dulu katanya juga harus dipingit, kemudian puasa kurang lebih 3 hari dengan hanya makan nasi saja. Kemudian juga mandi keramas dengan mantra seperti tadi. Niat ingsun atus keramas, niat saya mandi keramas, ngilangake adas gede cilik, menghilangkan hambatan, sesuker, kesulitan, sekecil apapun dan besar-besar apapun, karena Allah yang Maha Agung. Keramaslah, dan setelah itu siap untuk menerima pewahyuan, karena sudah disucikan, dibersihkan. Kalau tidak penting sekali, biasanya hanya novena 3 Salam Maria, kemudian dilanjutkan dengan rosario ini. Saudara-saudari yang terkasih, tentu Anda juga punya pengalaman ketika Anda merasa misalnya mau memilih jodoh, itu kadang-kadang harus ke Gua-Gua Maria, entah itu di Sendang Sono, entah itu di Cirebon, entah itu di Kuningan, atau di Jogja misalnya di Pakem Sendang, itu namanya Sendang Sumur Kitiran Kencono, atau Sendang Ratu Kenyo di Wonogiri. Semuanya di Kediri, itu Posarang. Semuanya ingin mendapatkan keheningan. Semuanya ingin di atas bukit, itu tempat yang sunyi, tempat bisa berdialog dengan Tuhan. Kalau selama ini mungkin kita hanya memaksa Tuhan mendengarkan doa saya, tetapi dalam keputusan-keputusan penting, kita hening. Kita memilih tempat yang sepi, bahkan kadang ada yang rekoleksi, retret, untuk mendengarkan suara Tuhan atas pilihan-pilihan di dalam hidup kita yang menentukan masa depan dan arah hidup kita. Itu saya rasa banyak orang melakukannya kalau serius atau menseriusi
hidupnya, masa depannya. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya Yesus juga seperti itu. Sebelum Yesus memilih 12 rasulnya, Yesus mendaki bukit seorang diri dan mencari tempat yang sunyi untuk semalam-malaman berdoa kepada Bapa. Dan keesokan harinya Yesus turun dari bukit itu, menemui banyak orang yang sudah menanti-nantikannya, dan dia memilih 12 rasul, murid khusus yang akan ditempa, yang akan diformasi, dididik, dikader oleh Yesus untuk menjadi pewarta kebangkitannya nanti ketika sudah siap. Maka didikan itu membutuhkan 3 tahun. Kita tahu yang dipanggil Yesus adalah para nelayan-nelayan bersaudara, Simon Petrus dan Andreas, saudaranya, Yakobus dan Yohanes, saudaranya, tetapi juga Filipus dan sahabat dekatnya Nathanael, atau yang disebut Bartolomeus. Kemudian ada Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, Yudas Tadius, Thomas yang kadang menjadi peragu, bukan peragu sebetulnya, ingin secara ilmiah membuktikan imannya, itu Thomas. Simon dari Selot, itu juga orang yang memberontak, penjajah Romawi, ingin agar Yerusalem, Israel merdeka. Dan juga Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, yang ceritanya masuk dalam Injil Yohanes. Dan tentu saja Matius pemungut cukai itu juga dipanggil Yesus. Ada 12. Bahkan ketika Yesus berdoa semalam-malaman untuk mempersiapkan memilih 12 rasul, itu pun kecolongan, ada yang mengkhianati Yesus, Yudas Iskariot. Maka saudara-saudari yang terkasih, walaupun Yesus sudah teliti, sudah berdoa dalam tempat yang sunyi semalam-malaman untuk memilih para muridnya, itu masih kecolongan juga. Dan tentu saja Yesus juga terbiasa berdoa semalam-malaman. Misalnya di Taman Getsemani sebelum menghadapi sengsara. Ketika transfigurasi, yaitu ketika Yesus berkilo-kiloan di atas Gunung Tabor. Kemudian ketika Yesus sebelum dibaptis, itu juga berdoa semalam-malaman. Kebiasaan Yesus menenangkan diri. Di gunung gambaran tempat yang hening, yang tenang, yang dekat dengan Tuhan. Maka itu menjadi kebiasaan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa belajar yang pertama kebiasaan Yesus, berdoa sebelum ambil keputusan yang penting dalam karyanya, dalam hidupnya, dalam sejarah keselamatan, dalam perutusannya. Berdoa semalam-malaman, membangun relasi dengan Tuhan, bukan hanya minta Tuhan, tetapi mendengarkan Tuhan. Silahkan Tuhan berbicara, apa maumu dari peristiwa ini, kesulitan ini, dari pilihan ini. Maka itu yang dilakukan Yesus, berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan dalam keheningan. Dan yang kedua adalah bagaimana gambaran para murid. Itu budayanya bermacam-macam. Ada yang nelayan, ada yang pemungut cukai, atau mungkin orang-orang yang ngurusi pajak. Ada yang penulis seperti Yohanes. Sebetulnya bukan penulis tetapi cerita-cerita yang dia berikan dan ditulis oleh seseorang yang kemudian menjadi pengikut setianya. Dan juga ada orang yang pemberontak atau pejuang di mata orang-orang Israel, yaitu Simon dari Selot. Ada Yudas Tadius, orang yang sungguh-sungguh serius dan jujur, Nathanael atau Bartolomeus, dan macam-macam lagi. Tidak ada yang menonjol seperti tokoh pejabat, orang cerdik pandai, tetapi semua seperti orang kebanyakan, seperti kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan hanya nelayan yang kadang-kadang kita merasakan
perjuangannya, hidupnya tergantung pada alam, yaitu pada situasi laut, cuaca laut, sehingga kadang keras wataknya seperti Simon Petrus itu. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika ada seorang anak muda yang menjadi romo, yang mendengarkan panggilannya. Saya teringat bagaimana dia ketika muda dari keluarga nelayan. Dia selalu berjuang dengan kehidupan nelayan, dengan jala, dengan jaring, dengan pancing, dengan perahu, itu sudah biasa. Dia waktu itu masih simpatisan Katolik, tetapi kemudian dia mulai dekat dengan seorang romo. Dia mulai tertarik beraktivitas di gereja, bahkan kadang nginap di gereja. Dia minta dibaptis, dan setelah dibaptis, kemudian dia tertarik menjadi imam. Maka karakter nelayan yang dia bawa sejak kecil itu pun juga mewarnai hidupnya sebagai imam, sebagai penjala manusia, yaitu orang yang gigih, orang yang tekun, orang yang punya niat baja, tetapi juga keras, dan itu yang dialaminya. Maka dia ketika ditugaskan, sekarang sudah lebih dari 10 tahun menjadi imam, ketika ditugaskan di paroki untuk melayani umat, dia selalu bertanggung jawab, ulet, dia setia dengan tugas perutusannya, mencoba mencari yang terbaik bagi para umatnya. Bahkan ketika baru membangun gereja bangunan dalam bentuk fisik, dia pun rela ke sana kemari mencari dana. Dan ini menjadi suatu simbol bagaimana orang yang dipanggil dari latar belakang nelayan, penjala ikan, menjadi penjala manusia. Maka saudara-saudari yang terkasih, yang pertama, apakah kita sudah membangun kebiasaan berdoa semalam-malaman? Tidak harus semalam-malaman, tetapi berdoa dengan kusuk dalam keheningan, mendengarkan suara Tuhan ketika kita sedang mempunyai masalah, ketika kita harus memilih atau mengambil pilihan-pilihan yang penting dalam hidup kita, seperti yang dicontohkan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Yang kedua, apakah kita sudah membuka diri, membuka dengan rendah hati apa adanya untuk panggilan Tuhan, sesuai dengan tugas kita? Tidak harus menjadi imam, tidak harus menjadi bruder atau suster, tetapi kita bisa dipanggil untuk memegang kerasulan imamat umum. Setiap orang yang dibaptis itu menerima panggilan imamat umum, yaitu sebagai seorang imam, sebagai seorang raja, seorang nabi. Kita diajak untuk menunjukkan sikap imami, menjadi pendoa bagi orang-orang di sekitar kita, pendoa bagi orang-orang yang menderita karena mungkin bencana alam, mungkin kecelakaan, mungkin wabah, mungkin juga masalah-masalah pribadi. Kita menunjukkan panggilan imami kita, mendoakan mereka, menyucikan mereka. Apakah kita juga sudah menjawab panggilan Tuhan dalam bentuk kenabian, memberi masukan-masukan, memberi kritik, saran kepada orang-orang atau masyarakat yang kelihatannya melenceng dari norma-norma umum, kelihatannya tidak benar, maka suara kenabian perlu diungkapkan dalam suasana seperti itu. Sudahkah kita menerima panggilan kenabian ini? Dan panggilan rajawi, memimpin. Kita juga dipanggil untuk menjadi pemimpin. Mungkin bagi karyawan kita, bagi anak kita, cucu kita, bagi suami atau istri kita, bagi sahabat-sahabat kita, bagi teman-teman kita di satu lingkungan, satu stasi, wilayah, di paroki. Ini menjadi lahan kita untuk menjawab panggilan rajawi, yaitu mencoba memimpin mereka, mengkoordinir mereka. Bukan kita yang mendapat nama, tetapi Tuhan yang mendapat nama, dan yang kita koordinir menjadi semakin maju, bergembira, dan
pengharapan. Maka saudara-saudari yang terkasih, salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.